Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Fitlila Nurhidayah, NIM 18002, Sistem Informasi dari Politeknik Indonesia Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan source kode surat_masuk_insert.php. Pertama-tama dengan menggunakan simbol seperti ini adalah sebagai mengawali teks PHP. Kemudian include login_status.php ini adalah include berfungsi untuk menyisipkan file lain. File lainnya itu login_status.php dan koneksi.php. Kemudian lambang dolar seperti ini adalah lambang variabel, yaitu variabel no_agenda. Dalam penulisan variabel ini tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian tanda sama dengan variabel post. Ini maksudnya adalah post ini menggunakan metode post. Kemudian dalam penulisan nomor agenda yang ini diambil dari variabel yang awal ini harus sesuai penulisannya juga, tidak boleh menggunakan spasi. Jadi diganti dengan simbol underscore seperti ini. Nah, dalam penulisan perintah PHP ini pasti diakhiri dengan tanda titik koma seperti ini pada akhirnya. Kemudian seterusnya lambang slash 2 kali ini query simpan. Ini lambang slash ini disebut komen. Komen itu nanti skripnya tidak akan tampil pada tampilan Windows. Jadi seperti menyembunyikan query simpan ini. Kemudian ini adalah perintah sama dengan insert into surat_masuk. Maksudnya dari ini perintah untuk memasukkan variabel nomor agenda, ID, jenis surat, tanggal kirim, tanggal terima, nomor surat pengirim, perihal ini nanti ke dalam surat_masuk. Kemudian perintah untuk eksekusi. Eksekusi ini sama dengan mysqli_query. Ini maksudnya nanti dari perintah di atas seperti nomor agenda, ID, jenis surat, variabel ini semua nanti disimpan ke dalam database yang dihubungkan dengan coding koneksi dan perintah. Untuk exit, jika eksekusi selesai maka keluar. Ini jika berhasil akan muncul tulisan berhasil simpan pada Windows Location. Pada surat masuk.php akan muncul tulisan berhasil simpan. Jika tidak akan muncul tulisan gagal simpan pada surat_masuk.php. Ini wajib digunakan karena ini simbol penutup PHP. Ini setiap ada lambang kurung kurawal buka pasti ada penutup juga. Ini untuk source code yang kedua, query.sql. Create tabel ini maksudnya adalah menambahkan tabel dengan nama tabel buku. Dan untuk ID_buku, judul, nomor ISBN, penulis, penerbit, tahun, stok, harga jual, ini adalah nama atribut atau nama kolom tabel. Kemudian varchar, int, dan desimal ini termasuk tipe datanya. Dengan varchar itu tipe data karakter
karakter, alfabet juga bisa, huruf, angka. Kalau INT ini untuk angka, desimal untuk tipe data desimal. Dan 5, 150, 50, 100 ini adalah panjang karakter dari data. Not null ini untuk mengingatkan bahwa data tidak boleh kosong. Kemudian EGIN sama dengan InnoDB. InnoDB ini adalah tipe data kita. The first ini adalah tipe karakter yang dikonfigurasi dengan data. Kemudian yang bawahnya ini create tabel kasir. Maksudnya ini menambahkan tabel dengan nama kasir. Sama. Yang ini juga nama kolom atau atribut. Varchar INT ini tipe datanya 5, 50, 215 ini adalah panjang karakter dari data nanti. Kemudian langsung yang ini create tabel dengan nama penjualan. Nama tabelnya penjualan, ID underscore penjualan, ID underscore buku, ID kasir, jumlah, total, tanggal. Ini dalam penulisannya tidak boleh menggunakan spasi. Dan untuk tipe data varchar INT desimal data temp. Data temp ini untuk penulisan tanggal. Kemudian alter tabel ini untuk mengubah tabel buku. Primary key adalah data yang tidak mungkin sama. Data yang tidak mungkin sama dari apa? Dari ID underscore buku, dan data yang tidak mungkin sama dari ID underscore kasir. Alter tabel ini untuk mengubah tabel tabel kasir ini. Alter tabel ini mengubah tabel pada tabel penjualan. Add constraint ini maksudnya adalah pembatas dalam tabel penjualan. Pembatas dalam tabel penjualan. IBFK ini foreign key-nya ID buku. Pembatasnya hanya menggunakan foreign key ID buku, dan yang bawahnya ini foreign key menggunakan ID kasir pada tabel kasir, dan yang atas ini pada tabel buku. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.